Hai, kenalin, aku Zahra Atifi Fatin dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya memenuhi tugas UAS Psikologi Kognitif yang diampu oleh Bapak Taufikur Rahman. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang model memori oleh Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968. Salah satu teori yang membahas bagaimana proses berpikir manusia dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968. Kedua ahli psikologi kognitif ini berhasil memaparkan bagaimana perangkat berpikir manusia beserta proses yang terjadi secara jelas, logis, dan sederhana. Teori Atkinson dan Shiffrin dikenal dengan teori pemrosesan informasi. Teori ini telah banyak dimanfaatkan, termasuk di bidang pendidikan dan komputer. Nah, ini adalah proses berjalannya berpikir. Informasi diterima oleh manusia melalui indera. Penerima informasi awal pada indera ini disebut sebagai memori sensorik atau sensory memory. Menurut penelitian, informasi dari penglihatan hanya dapat bertahan kurang lebih dari sedetik di memori sensorik. Sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan 3-4 detik. Jika perhatian tidak diberikan pada informasi tersebut, maka mereka akan hilang. Namun, jika perhatian diberikan pada informasi, akan diteruskan menuju memori jangka pendek atau short term memory yang dapat mempertahankan informasi hingga 15 menit. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat menyadari akan peran penting perhatian atau konsentrasi dalam memproses suatu informasi. Ratusan atau ribuan informasi sebenarnya berada di depan kita setiap saat. Namun, jika kita tidak memperhatikannya, maka sekian banyaknya informasi itu tidak akan memasuki pikiran. Para peneliti menyatakan bahwa memori jangka panjang dapat menyimpan informasi sangat lama, tergantung pada penggunaannya. Jika teknik untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah mengulangi pengulangan, kita menyebutnya sebagai proses menghafal atau mengingat. Cara kedua untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah dengan memahami atau encoding. Maksudnya, menghubungkan informasi baru tersebut dengan berbagai informasi lama yang telah kita miliki atau tersimpan dalam memori jangka panjang sebelumnya. Cara kedua ini diyakini membuat informasi dapat lebih tahan lama di memori kita. Selain itu, dengan memahami, maka semua informasi akan lebih bermanfaat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh memori jangka pendek jika kita memerlukannya. Misalnya, ketika menghadapi masalah tertentu. Saat kita mengalami masalah tersebut, kita akan merasa tidak mau mengingatnya lagi sehingga memori tersebut bisa masuk ke dalam memori jangka pendek. Hingga saat ini, para ahli belum dapat menentukan secara pasti berapa kapasitas penyimpanan memori jangka panjang manusia. Karena itu, dikatakan bahwa kapasitas memori jangka panjang kita tidak terbatas. Sekian dari saya. Assalamualaikum.